Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nofri Saputra dengan BP 2421003 dengan prodi Analisis Kimia kelas 1D. Saya akan menjelaskan PPT tentang simulasi dan inilah PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan PPT tentang simulasi. Simulasi merupakan sekumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku dari suatu sistem nyata. Simulasi dilakukan saat hubungan variabel yang ada pada suatu sistem yang sangat rumit. Simulasi juga merupakan salah satu metode di bidang operation research dan manajemen sains yang paling sering digunakan dalam menganalisis suatu sistem. Dalam simulasi memiliki tujuan. Tujuannya ialah desain dan analis dari suatu sistem manufaktur seperti pabrik otomotif, garmen atau tekstil, kimia, dan lain-lain. Desain dan analisis dari suatu sistem transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta, dan lain-lain. Evaluasi dari organisasi jasa seperti call center, restoran cepat saji, rumah sakit, kantor pos, dan lain-lain. Rekayasa ulang proses bisnis seperti perusahaan. Dalam simulasi ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya ialah memecahkan masalah rumit, meramalkan kesulitan, memvisualisasikan efek jangka panjang, memodifikasi, hemat waktu dan biaya, tidak mengganggu sistem dunia nyata, dan digunakan untuk tujuan yang bagus. Kekurangannya ialah tidak memberikan hasil yang optimal, kualifikasi variabel tidak optimal, solusi yang diberikan terbatas. Ada beberapa jenis simulasi. Simulasi statis, isinya ialah tidak dipengaruhi oleh waktu, bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem pada suatu titik waktu tertentu. Contohnya estimasi permintaan produk berdasarkan data historis. Terdapat beberapa jenis simulasi yang disesuaikan dengan karakteristik dari sistem yang diamati secara umum. Berikut merupakan sistem simulasi yang sering ditemui dalam suatu studi simulasi. Simulasi dinamis dipengaruhi oleh waktu, mengamati perubahan variabel yang seiring waktu sehingga hasil yang berbeda berbagai waktu tertentu. Contoh, pemantauan perubahan stok barang secara real time. Yang ketiga, simulasi kontinu yang berisi variabel berupa secara terus-menerus seiring waktu. Contoh, perubahan volume bahan bakar saat di pengisian tangki BBM di SPBU. Yang keempat, simulasi diskrit. Variabel berubah pada titik waktu tertentu. Contoh, perubahan panjang antrian di server dari waktu ke waktu. Yang kelima, simulasi deterministik. Variabel bernilai konstan. Contohnya, waktu pemanasan di microwave yang tetap 60 detik. Yang keenam, simulasi stokastik. Variabel bersifat berubah-ubah. Contoh, waktu pengisian BBM yang berbeda antar kendaraan. Simulasi 4.0 dalam industri. Teknologi kunci yang mendorong perkembangan revolusi industri keempat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Big Data and Analytics. Yang kedua, Autonomous Robot. Yang ketiga, Horizontal dan Vertical Integration. Yang keempat, Industrial Internet of Things atau IoT. Yang kelima, Cyber Security. Yang keenam, The Cloud. Yang ketujuh, Additive Manufacturing. Yang kedelapan, Augmented and Virtual Reality AR atau VR, and simulasi. Contoh implementasi simulasi di bidang kimia. Yang pertama ialah Smart Manufacturing dalam industri kimia. Implementasinya ialah simulasi proses produksi secara real time dengan integrasi IoT untuk memantau parameter seperti tekanan, suhu, dan komposisi bahan kimia dan menggunakan data simulasi untuk mengoptimalkan efisiensi proses, mengurangi limbah, dan meningkatkan keselamatan. Contohnya, simulasi pabrik berbasis digital twin untuk memprediksi kegagalan sistem atau reaktor seperti terjadi. Teknologi yang digunakan ialah Aspen Plus, Siemens Digital Twin, MATLAB Simulink. Yang kedua, simulasi dan prediksi dalam desain obat. Implementasinya ialah simulasi interaksi molekul obat dengan protein target menggunakan metode molecular docking diperkuat oleh AI untuk mempercepat proses penemuan obat dan menggunakan big data untuk melakukan virtual screening jutaan molekul calon obat. Contohnya,
penemuan obat baru untuk penyakit langka dengan AI dan simulasi farmakokinetik. Teknologi yang digunakan adalah Schrödinger, Autodox, AlphaFold untuk struktur protein. Yang ketiga ialah untuk pengelola lingkungan. Implementasi model simulasi digunakan untuk memprediksi dampak polutan kimia di udara, air, atau tanah, dan menggunakan AI menganalisis data dari sensor lingkungan dan memprediksi skenario masa depan. Contohnya, simulasi distribusi mikroplastik di perairan laut dan memprediksi penyebaran gas rumah kaca dengan mode atmosfer berbasis IoT. Teknologi yang digunakan ialah OpenFOAM, COMSOL, dan Multiphase. Dan contoh implementasi simulasi di bidang kimia yang nomor 4 ialah digital twin untuk reaktor kimia. Implementasi mengkreasikan digital twin dengan data sensor real time untuk memonitor dan memprediksi kinerja reaktor kimia dan simulasi reaksi kimia dalam kondisi yang berbeda untuk mencari parameter optimal. Contohnya, pabrik pupuk menggunakan digital twin untuk memprediksi efisiensi reaktor amonia dan optimalisasi proses distilasi dan kilang minyak. Teknologi yang digunakan ialah Seismic Digital Induced dan Analysis Fluid. Dan kelima, simulasi dinamika fluida untuk aliran kimia. Implementasinya ialah memodelkan aliran fluida kompleks di pabrik kimia untuk memastikan kelancaran proses transportasi bahan dan memprediksi distribusi panas atau massa reaktor. Contoh, simulasi perpindahan panas pada reaktor nuklir dan studi aliran gas dalam produksi hidrogen. Teknologi yang digunakan ialah Analysis Fluid atau COMSOL. Dan yang keenam ialah dalam pendidikan kimia. Implementasi penggunaan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk simulasi laboratorium kimia secara virtual. Contoh, eksperimen titrasi asam basa dengan VR dan visualisasi struktur oleh molekul dalam ruangan 3D menggunakan AR. Teknologi yang digunakan ialah Unity, Unreal Engine, Chem Collective. Kita akan mengenal apa itu digital twin. Digital twin ialah sebuah metode virtual yang dapat membantu manusia mengumpulkan informasi berbasis data dan memprediksi akurat melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Digital twin ini akan menggunakan data yang disediakan oleh sensor untuk memahami keadaan sekitar, merespons setiap adanya perubahan, meningkatkan operasi, dan menambah nilai. Digital twin ini bertujuan untuk menciptakan gambaran mesin dalam bentuk digital untuk diambil datanya dengan lebih detail. Dalam tahapan kerja digital twin itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap melihat. Pada tahap pertama atau melihat, di mana digital twin mengambil data untuk menciptakan gambaran virtual bisa bekerja secara bersamaan. Pada digital twin, perpaduan antara sebuah integritas sebuah software, hardware, fisika, dan pembelajaran mesin. Ini semua harus saling terintegrasi untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dibutuhkan. Caranya dengan menghubungkan peralatan industri dengan internet untuk mendapatkan data. Kemudian data tersebut dimasukkan ke digital twin. Yang kedua, tahap berpikir. Pada tahap yang kedua ini, di mana digital twin dapat melihat korelasi dalam data yang diolah dengan machine learning. Apa saja yang sesungguhnya menyebabkan permasalahan? Dalam hal ini, digital twin dapat merekomendasikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, tahap melakukan. Terakhir pada tahap ketiga yaitu melakukan. Maksudnya adalah bagian kegiatan pemeliharaan dan tindakan mengontrol mesin. Dan adapun contoh aplikasi digital twin. Yang pertama, Hara Agriculture. Hara Agriculture merupakan solusi digital untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan menggunakan platform Predict. Yang kedua, eFisher. eFisher merupakan teknologi pemberi pakan ikan otomatis buatan Indonesia. eFisher menggabungkan pemberian pakan otomatis dengan algoritma dan sensor untuk meningkatkan efisiensi pakan dalam bisnis perikanan. Yang ketiga, LXRX. LXRX merupakan teknologi suatu sistem yang dapat memonitor dan mengontrol proses biologis dalam tubuh melalui sistem saraf. Kesimpulan,
SIM merupakan alat yang sangat penting dalam industri modern, yang memungkinkan perusahaan untuk memahami dan mengoptimalkan proses secara visual sebelum menerapkan secara nyata. Dengan memanfaatkan simulasi industri, dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka secara keseluruhan.